Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian dan tentang pusatnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya saya kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan mengisi waktu luang kalian dengan men-spoiler film, mengulas isi film yang berjudul 100 Bucket List of Before Death. Ini merupakan adaptasi live action dari anime yang berjudul sama. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja spoiler film kita pada kali ini. Film dibuka dengan memperlihatkan Akira Tendo yang bersemangat memulai hari pertamanya bekerja. Sudah lama Akira mendapatkan pekerjaan di perusahaan Master Shoot yang bergerak di bidang periklanan televisi. Tentu saja karena reputasi perusahaan yang cukup baik dan gajinya juga yang terbilang cukup tinggi. Seperti biasa, sebagai karyawan baru, Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan yang lain sambil menunjukkan betapa bersemangatnya ia sebagai karyawan baru. Ini adalah Bapak Kosugi yang merupakan ketua atau atasan Akira, dan wanita ini adalah Otori, seorang produser yang ramah pada Akira dan sudah disukai oleh Akira sejak hari pertama bekerja. Lingkungan kerja Akira memang tampak sangat nyaman. Bahkan di hari pertamanya, tim produksi mengadakan acara makan malam kecil-kecilan untuk menyambut bergabungnya Akira. Namun siapa sangka ekspektasi Akira dipatahkan begitu saja saat mengetahui sisi gelap perusahaan Master Shoot. Para karyawan dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat. Bahkan selama 2 hari penuh Akira bekerja tanpa pulang ke rumahnya. Belum lagi masalah senioritas di mana Akira yang merupakan karyawan baru akan dijadikan sebagai babu dan dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Ya, beginilah realita yang dirasakan para karyawan di perusahaan besar seperti Master Shoot. Tak heran gaji yang ditawarkan cukup tinggi karena memang sebanding dengan pekerjaan yang diterima oleh para karyawan. Akira pun tak bisa mengajukan resign begitu saja karena ia sudah berjuang sangat keras untuk bisa diterima di perusahaan itu. Jadi ia pun akan berusaha keras untuk tetap bertahan. Ya, walaupun kondisi mental dan fisik Akira berkata sebaliknya. Sejak hari itu sampai setahun kemudian, Akira bertahan di perusahaan Master Shoot itu. Tak jarang Akira harus mandi, makan di kantor itu, bahkan tidak pulang ke rumahnya selama berhari-hari. Realita itu membuat Akira ingin menyerah, sampai ia berniat untuk bunuh diri. Ia hanya ingin bebas tanpa beban pekerjaan dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Pada suatu malam, Akira bertemu dengan Kencho, sahabat sekaligus rekan satu timnya saat berada di Rigu Football Amerika. Akira yang sedang frustasi merasa iri dengan Kencho yang memiliki pekerjaan baik namun tetap memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang dan berkencan. Kencho pun menyarankan Akira untuk berhenti dari Master Shoot karena ia hanya dijadikan babu dan dimanfaatkan oleh bos dan para seniornya. Hal itu pun membuat Akira tersulut emosi, hingga ia pun menyebut Kencho sebagai pengecut karena di masa lalunya, akibat ketakutan dan keraguannya, di football Amerika mereka kalah di final. Kehidupan pun terus berlanjut, hingga suatu hari Akira terbangun oleh suara alarm di handphonenya. Akira berusaha bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk berangkat kerja. Dapat dilihat kondisi rumah Akira sangat kotor dan berantakan karena ia memang tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah. Dengan wajah letih dan lesu, Akira memaksa tubuhnya untuk tetap berangkat kerja. Di bawah, Akira terkejut melihat bapak-bapak yang biasa menyapu di sana telah berubah menjadi zombie dan menyerang mangsa seorang wanita. Akira yang terkejut pun langsung berlari dan menyadari bahwa seisi apartemen kini telah berubah menjadi zombie dan mengejarnya. Setelah berhasil kabur ke rooftop dan menghindari para zombie, Akira pun mulai menyadari sesuatu, bahwa wabah zombie ini memang berbahaya dan menakutkan. Namun setidaknya Akira sekarang tidak perlu bekerja dan bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Tidak disangka Akira bisa melihat sisi positif dari kemunculan wabah zombie ini, karena menurutnya dunia realita perusahaan jauh lebih menyeramkan daripada wabah zombie tersebut. Akhirnya ia berteriak dan bergembira sekali melihat keadaan ini. Orang pertama yang Akira hubungi adalah Otori. Tak disangka Otori ternyata masih selamat dan sekarang ia sedang terjebak di sebuah hotel. Dengan bersemangat, Akira pun pergi menuju hotel itu demi menyelamatkan wanita yang ia sukai sejak lama. Saat akan turun ke bawah, Akira melihat sepasang suami istri di mana sang istri tengah hamil dan mereka terjebak di dalam apartemen itu. Akira pun menawarkan bantuan pada suami istri tersebut dan berjanji akan kembali membawakan mie instan dan buah untuk mereka berdua. Dengan bersemangat, Akira pun mengayuh sepedanya dan mulai melewati para zombie yang ada di jalanan. Singkat cerita, Akira pun akhirnya sampai di tempat Otori. Di dalam hotel itu, ia menemukan Otori yang sedang ketakutan. Namun di sana, Otori tidak sendirian, melainkan sedang bersama si bos. Wah, ini simpanan ini.
yang sudah menjadi zombie. Akira pun berusaha melindungi Otori dari zombie itu dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai pemain American football. Setelah berhasil mengalahkan zombie tersebut, Otori tiba-tiba berubah menjadi zombie karena sebelumnya ia sempat tergigit oleh zombinya Pak Bos. Dengan demikian, terpaksa Akira pun pergi meninggalkan Otori, namun sebelum ia sempat pergi, ia sempatkan menyatakan perasaannya yang sudah lama ia pendam. Meskipun sempat merasa sedih dan kecewa, namun Akira tak ingin menghabiskan sisa waktunya dengan sia-sia, sehingga ia pun membuat 100 bucket list atau 100 keinginan yang ingin ia wujudkan sebelum berubah menjadi zombie. Dengan adanya bucket list itu, Akira semakin bersemangat menjalani kehidupan yang sudah ia impikan sejak lama. Mulai dari membersihkan kamar, membeli makanan tanpa melihat harga, mengecat rambut, membuat gambar dirinya di kaca gedung, sampai menyalakan petasan. Pokoknya semuanya yang ia lakukan dengan bahagia meskipun ia sering dikejar-kejar zombie. Di hari kelima, Akira pergi ke minimarket terdekat karena kehabisan bumbu dapur. Di minimarket itu Akira bertemu dengan seorang wanita yang masih selamat bernama Shizuka. Berbeda dengan Akira, Shizuka berusaha bertahan hidup dengan susah payah berbekal alat-alat pertinggungan yang ia miliki. Dari Shizuka juga, Akira akhirnya mengetahui bahwa para zombie itu sensitif terhadap suara. Shizuka merasa kesal karena Akira berusaha menyelamatkan seorang yang tidak ia kenal dan hal itu malah membahayakan dirinya sendiri. Seharusnya di situasi seperti ini, Akira harus bisa menghindari resiko dan yang paling penting, dia harus mengutamakan dirinya sendiri dibanding orang lain. Karena hal itu, Shizuka pun memilih untuk pergi karena menurutnya bergabung dengan orang seperti Akira hanya akan menyusahkan saja. Di rumah, Akira tiba-tiba teringat kepada Kencho. Karena di pertemuan terakhir mereka sempat bertengkar, Akira pun berniat mencari Kencho untuk meminta maaf. Setelah dihubungi, Kencho ternyata masih hidup dan sekarang sedang terjebak di dalam hotel cinta dengan menggunakan setelan football Amerika dan sebuah sepeda motor yang ia dapatkan. Akira berangkat menuju hotel cinta dan melewati segerombolan zombie yang menghadangnya. Untuk memancing perhatian zombie, Akira sengaja meletakkan musik dengan sangat keras sehingga ia pun bisa melewati para zombie itu dengan lebih mudah. Setelah perjuangan yang panjang, Akira akhirnya berhasil menyelamatkan Kencho dan membawanya kabur dari hotel tersebut. Malam itu, Kencho dan Akira berbaikan dan menghabiskan waktu dengan makan malam mewah. Kencho berterima kasih kepada Akira dan berkata bahwa mungkin saja orang seperti Akira yang akan bisa menyelamatkan semua orang dari wabah zombie ini. Hal itu pun membuat Akira mendapatkan ide untuk mewujudkan impian masa kecilnya, yaitu menjadi superhero yang bisa menyelamatkan banyak orang. Di hari berikutnya, Akira dan Kencho memutuskan untuk pergi ke akuarium Marine Paradise yang terletak di Ibaraki. Kebetulan sebelum kemunculan wabah zombie, perusahaan Master Suit sempat mendesain sebuah kostum hiu yang mampu melindungi manusia dari gigitan hiu. Akira berpikir jika kostum itu mampu melindungi manusia dari gigitan hiu, maka kostum itu juga bisa melindungi manusia dari gigitan zombie. Di tengah perjalanan, Akira dan Kencho melihat sebuah bis yang berhenti dan di sana ternyata ada banyak orang yang masih selamat termasuk Shizuka. Sayangnya, Akira dan Kencho tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Hanya ada 2 pramugari, 1 sopir bis, dan Shizuka yang berhasil selamat dari kejaran zombie. Sopir bis bercerita bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju akuarium Marine Paradise karena kabarnya di sana ada pasokan makanan yang cukup dan keamanan bagi orang-orang yang masih selamat. Namun, satu hal yang tidak mereka sadari, supir bis yang ada di sana ternyata sudah digigit oleh zombie. Namun ia berusaha menutupinya. Alhasil, ketika sopir bis itu berubah menjadi zombie, ia pun menyerang dan menggigit kedua pramugari yang ada di sana. Akira, Kencho, dan juga Shizuka yang masih selamat berusaha menyelamatkan diri karena terjebak bersama ketiga zombie tersebut. Beruntung berkat kerjasama mereka, ketiganya pun berhasil kabur dengan menggunakan camper van. Sejak hari itu, mereka bertiga pun berangkat menuju akuarium Marine Paradise. Perjalanan yang cukup panjang membuat mereka semakin dekat. Bahkan mereka menyempatkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan selama perjalanan ini. Ini seperti tidak diserang zombie ya. Mulai dari senang-senang di sungai, menaiki para layang, sampai berendam di pemandian air panas. Tiba di hari ke-10, Akira dan Kencho dan juga Shizuka akhirnya sampai di Marine Paradise. Namun sebelum sampai, mobil mereka sempat mengalami masalah karena ada beberapa paku yang sengaja dipasang di jalan masuk menuju akuarium itu. Saat tersadar, Akira terkejut melihat Pak Kosugi yang berada di hadapannya. Ternyata, sebelum wabah itu terjadi, Pak Kosugi dan beberapa karyawan Master Suit
memang sedang melakukan syuting iklan di dalam akuarium itu. Karena akuariumnya ditutup, mereka pun berhasil selamat dan bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan yang ada di sana. Sejak saat itu, Pak Kosugi mengundang orang-orang lain yang selamat untuk datang ke akuarium, bukan tanpa alasan. Orang-orang itu malah dijadikan sebagai karyawan untuk menyiapkan makanan dan mengurus segala keperluan. Nah, karena diberikan jaminan keamanan, orang-orang itu pun tidak bisa menolak dan selalu menuruti perintah Pak Kosugi. Selain itu, Pak Kosugi juga sengaja mengurung beberapa zombie dan menjadikan mereka sebagai hukuman bagi siapapun yang melawan perintahnya. Secara rutin, Pak Kosugi juga mengirim tim suplai untuk pergi mencari makanan atau keperluan lainnya yang ada di luar tempat tersebut. Di sana, Akira pun bertemu dengan sepasang suami istri yang sebelumnya meminta bantuan Akira. Sejak hari itu, Akira kembali merasakan penderitaan hidup sebagai karyawan atau babu korporat. Kenjo dan Shizuka yang berniat membantunya dicegah oleh bapak-bapak karena jika mereka melawan, mereka akan dikeluarkan dan diserahkan kepada zombie. Keesokan harinya, seorang anggota tim suplai yang dikirim mencari makanan tidak menyadari bahwa ada zombie yang masuk ke dalam kontainernya. Anggota tim suplai itu pun membawa zombie itu ke area akuarium dan ketika menyebabkan kekacauan. Di waktu yang sama, Kencho dan Shizuka mengajak Akira untuk kabur dari tempat itu. Awalnya Akira menolak karena tidak ingin kedua sahabatnya itu menghadapi bahaya di luar sana. Namun, setelah Shizuka menyadarkannya, Akira pun akhirnya setuju. Tak lama kemudian, mereka pun melihat segerombolan zombie yang mulai menyerang tempat tersebut. Akira, Kencho, dan juga Shizuka segera mengarahkan orang-orang itu untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Saat mereka bertemu dengan Pak Kosugi, Kencho marah kepadanya karena sebagai ketua, ia harusnya tidak meninggalkan para karyawannya. Lalu tiba-tiba dari dalam akuarium, keluarlah seekor hiu yang sudah berubah menjadi zombie. Awalnya mereka berpikir hiu itu tidak mungkin bisa mengejar mereka di daratan. Namun tiba-tiba hiu itu mengeluarkan beberapa kaki, sehingga ia pun bisa mengejar mereka semua. Orang-orang itu ketakutan dan berlari sesuai arah dari Akira dan bersembunyi di sebuah ruangan. Saat Akira menyadari Pak Kosugi masih terjebak di luar, ia pun memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan Pak Kosugi. Sebelum keluar, Kencho menyuruh Akira untuk memakai kostum pelindung gigitan hiu agar ia tidak terluka jika digigit oleh hiu atau zombie. Bak superhero di film-film, Akira pun menunjukkan kemampuannya dalam menyelamatkan Pak Kosugi dari hiu tersebut. Karena hiu itu sangat kuat, Akira sempat merasa kewalahan. Sementara Pak Kosugi malah kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Bangsat emang orang ini. Untungnya, Akira mendapatkan bantuan dari Kencho. Akira pun segera pergi dari tempat itu dan ia menemukan Pak Kosugi sedang dikepung oleh beberapa zombie. Berkat kostumnya ia pakai, Akira tidak terluka meski ia digigit oleh beberapa zombie sekaligus. Sementara di waktu yang sama, Kencho juga berhasil melarikan diri dari hiu itu dan menjebaknya di sebuah tembok. Lalu tiba-tiba Shizuka datang membawa 2 pengerang suara yang lantas ia gunakan untuk menarik perhatian para zombie dan membuat mereka terjatuh ke dalam akuarium. Baru saja menikmati kemenangan, hiu itu kembali terbebas dan menyerang Pak Kosugi. Shizuka pun mendapatkan ide untuk mengalahkan hiu itu dengan memberikan sengatan listrik pada titik lemah hiu yang terletak di kepalanya, moncongnya lebih tepatnya. Kencho pun mengambil tanggung jawab untuk melemparkan baterai kepada Akira agar Akira bisa memukul kepala hiu itu dengan partai tersebut. Momen ini pun mengingatkan Akira dan Kencho pada kekalahan tim mereka yang diakibatkan karena keraguan Kencho saat melemparkan bola. Akira pun berusaha meyakinkan Kencho sehingga ia pun berhasil mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Dan berkat kerjasama mereka, Akira pun berhasil menyetrum hiu tersebut. Setelah berhasil, Akira dan orang-orang yang masih selamat membagi semua persediaan makanan yang masih tersisa. Mereka memutuskan berpisah dan mencari tempat yang aman tanpa harus mengikuti perintah dari orang lain. Dan untuk Pak Kosugi, tidak ada satupun orang yang mau bergabung dengannya, sehingga Pak Kosugi pun ditinggalkan sendirian di tempat tersebut. Kini Akira, Kencho, dan juga Shizuka sama-sama mengisi bucket list dan bersiap mewujudkan setiap keinginan mereka bersama-sama, dan film pun selesai. Film ini menggambarkan suatu realitas yang kita hadapi saat ini di dunia kapitalis, tapi dalam bungkus komedi dan sedikit thriller. Hal ini sangat relate dengan kita atau yang kita alami. Bagaimana menggambarkan kerasnya dunia kerja, toksiknya dunia kerja yang dibandingkan bahkan lebih menyeramkan dari serangan zombie. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.